Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk menyajikan soal dan pembahasan lengkap terkait dengan penentuan harga transfer atau transfer pricing di akuntansi manajemen. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning akuntansi manajemen. Dapatkan soal-soal dan pembahasan lengkap lainnya terkait dengan materi transfer pricing dan materi-materi lainnya yang ada dalam mata kuliah atau mata ajar akuntansi manajemen. Oke, e-learning tersebut bisa diakses dengan membeli buku-buku original akuntansi manajemen terbitan Penerbit Salemba, bisa melalui lexikabookstore.com atau membeli paket e-learning yang ada di e-learning.penerbitsalemba.com. Oke. Kita mulai ya. Baik, kita masuk ke soalnya. PT Median Jaya memiliki sejumlah divisi, salah satunya adalah divisi beta. Sebuah divisi yang memproduksi komponen Z1 yang bisa dijual ke pelanggan di luar perusahaan atau digunakan oleh divisi produk AB. Harga pasar per unit untuk komponen Z1 adalah 210.000. Berikut ini adalah biaya per unit untuk memproduksi Z1. Ada biaya produksi variabel, itu sebesar Rp37.500, dan biaya produksi tetap sebesar Rp97.500. Total biaya produksi per unit komponen Z1 adalah Rp135.000. Divisi produksi AB membutuhkan 30.000 unit komponen Z1 per tahunnya. Kemudian divisi beta sudah berproduksi pada kapasitas penuhnya yaitu 100.000 unit per tahun. Oke, ini adalah soalnya. Berikutnya adalah pertanyaannya. Pertama diminta, jika PT Median Jaya memiliki kebijakan penentuan harga transfer yang mensyaratkan transfer pada biaya produk penuh atau full cost, berapakah harga transfernya? Apakah Anda berpikir akan terjadi transfer dari divisi beta ke divisi produksi AB pada harga transfer tersebut? Yang B, jika PT Median Jaya memiliki kebijakan penentuan harga transfer yang mensyaratkan harga transfer pada biaya produk penuh atau full cost ditambah margin 25% dari full cost. Berapakah harga transfernya? Kemudian, apakah Anda berpikir akan terjadi transfer dari divisi beta ke divisi produksi AB pada harga tersebut? Kemudian pertanyaan yang C, jika PT Median Jaya memiliki kebijakan penentuan harga transfer yang mensyaratkan transfer pada biaya produksi variabel ditambah imbalan tetap sebesar Rp180.000 per unit, berapakah harga transfernya? Apakah Anda berpikir akan terjadi transfer dari divisi beta ke divisi produksi AB pada harga tersebut? Yang D, jika divisi beta baru berproduksi pada 65% dari kapasitasnya yang ada untuk memproduksi komponen Z1, dan PT Median Jaya memiliki kebijakan penentuan harga transfer yang mensyaratkan transfer pada biaya produk penuh atau full cost. Divisi manakah yang akan menetapkan harga transfer minimum dan berapakah harga minimumnya? Divisi manakah yang akan menetapkan harga transfer maksimum dan berapa harga maksimumnya? Apakah Anda berpikir akan terjadi transfer dari divisi beta ke divisi produksi AB pada harga tersebut? Sekarang saya akan coba membahas pertanyaan A sampai D tadi di soal ini. Yang pertama adalah kebijakannya harga transfernya itu sebesar biaya penuh atau full cost dari biaya produksi. Maka harga transfernya adalah Rp135.000. Nah, jadi harga transfernya ini hanya cukup untuk membayar biaya produksi untuk divisi beta. Nah, divisi produksi AB itu akan sangat senang. Kenapa? Kalau dia beli dari luar, dia harus mengeluarkan Rp210.000 per unit untuk mendapatkan komponen Z1. Sedangkan harga transfernya dari divisi beta yang ditetapkan oleh manajemen adalah Rp135.000. Maka dia menghemat Rp75.000 per unit
Atau secara total dia butuhkan 30.000 unit komponen Z1 setahun, berarti dia dapat 2 miliar, penghematan 2 miliar 250 juta per tahun. Apabila dia tidak membeli dari luar tapi mendapatkan pasokan dari divisi beta. Sebaliknya, divisi beta tidak akan menyetujui harga tersebut. Kenapa? Karena divisi beta dapat menjual keluar pada harga 210.000. Dan kapasitasnya pun sudah terpakai seluruhnya. Jadi, kalau harus memasok kebutuhan divisi produksi AB, maka divisi beta tidak bisa melayani 30.000 unit ke pelanggan di luar perusahaan yang akan membayar Rp210.000. Oleh karena itu, dengan harga transfer Rp135.000 per unit, dipastikan tidak terjadi transfer di antara divisi beta dan divisi produksi. Bagaimana yang kedua, kalau harga transfernya adalah biaya penuh Rp135.000 ditambah margin keuntungan 25%. Jadi harga transfernya adalah yang kedua ini Rp168.750. Dari Rp135.000 full cost dikali marginnya 1 plus margin 0,25, 1,25. Nah, kembali harga ini di bawah Rp210.000. Harga jual yang didapat divisi beta kalau jual komponen Z1 keluar ke pelanggan di luar perusahaan, dan harga yang didapat juga oleh divisi produksi kalau dia beli komponen Z1 dari pemasok di luar perusahaan. Maka divisi produksi AB akan sangat senang, dia berhemat sebesar Rp41.250 per unit, dari kalau beli dari luar Rp210.000, kalau transfer cuma Rp168.750. Keuntungan penghematannya adalah Rp1.237.500.000. Sebaliknya divisi beta pun tidak akan mau, karena kalau dia harus memasok ke divisi produksi AB, berarti dia tidak bisa jual keluar. Kalau jual keluar, dia dapat Rp210.000 per unit. Sedangkan dari dalam dia cuma dapat Rp168.750. Oleh karena itu, dengan harga transfer yang Rp168.750 juga tidak akan terjadi transfer. Kemudian yang C, kalau yang C itu kebijakan harga transfernya oleh manajemen perusahaan adalah biaya produksi penuh, full cost-nya, ditambah imbalan jasa sebesar Rp180.000 per unit Z1. Maka harga transfernya adalah Rp217.500. Jadi dengan yang C ini, kebijakan harga transfernya menjadi Rp217.500. Sedangkan tadi, divisi beta, kalau dia jual keluar Rp210.000 per unit, kemudian divisi produksi AB pun kalau beli komponen Z1 dari luar juga Rp210.000. Tentu saja divisi produksi tidak akan mau dengan harga transfer Rp217.500 karena lebih murah jika beli dari pemasok di luar Rp210.000. Sebaliknya, divisi beta akan mau menghentikan penjualan keluar perusahaan dan memasok divisi produksi AB karena dia mendapatkan harga yang lebih tinggi divisi beta dengan kebijakan harga transfer ini. Jadi karena divisi produksi tidak mau, divisi betanya mau, tidak terjadi transfer. Adalah Rp135.000. Nah, divisi beta akan menerima harga transfer ini. Kenapa? Karena masih memiliki kapasitas yang mencukupi. Masih punya 35.000 yang belum digunakan kapasitasnya. Dan tidak mengganggu pemenuhan order dari pelanggan di luar perusahaan. Nah, kalau kalau masih di bawah kapasitas, maka biaya produksi yang minimal itu adalah sebesar biaya produksi variabelnya sebetulnya dari sisi divisi beta, yaitu Rp37.500. Jadi harga transfer Rp135.000 ini itu akan diterima oleh divisi beta karena dia masih di bawah kapasitas produksinya, yang membuat biaya tetapnya itu tidak relevan untuk diperhitungkan. Maka harga minimumnya adalah harga Rp135.000 dan ini ditetapkan oleh
divisi beta. Harga maksimumnya di sini adalah yang menetapkan harganya adalah harga divisi produksi. Nah, dia menetapkan harga maksimumnya adalah Rp210.000. Kalau harga transfernya di atas Rp210.000, maka divisi produksi AB lebih baik membeli dari luar perusahaan, tidak mendapatkan pasokan. Nah, jadi harga minimumnya harga Rp135.000, maksimumnya Rp210.000. Nah, sebetulnya kalau kita masuk ke metode ketiga, metode negosiasi di sini, harga minimumnya sebetulnya adalah harga sebesar biaya variabel produksi variabel per unitnya. Dalam hal ini 37.500, harga maksimumnya adalah itu nilai pasar 210.000. Jadi kalau kita menggunakan negosiasi, kalau manajemen perusahaan mempersilahkan masing-masing pimpinan divisi beta dan divisi produksi AB untuk bernegosiasi berapa harga transfernya, maka harga transfernya itu akan berada dalam kisaran paling minim 37.500 dan paling tinggi 210.000. Nah, bagaimana negosiasi di antara mereka? Harganya hanya sekitar di antara tersebut saja. Oke, dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya terkait dengan transfer pricing yang ada dalam akuntansi manajemen. Soal dan pembahasan lainnya silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com dan cari e-learning akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.